Selamat datang di Cerita Tokoh, sebuah channel yang khusus membahas tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri, dari ujung barat sampai ujung timur, dari yang sederhana sampai yang elit global. Seorang keturunan bangsawan Mandar yang terhormat, namun menjalani kehidupan dengan sederhana, menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk menjadi abdi negara, terutama memburu pemakan uang rakyat. Dia adalah Baharudin Lopa. Baharudin Lopa dilahirkan pada 27 Agustus 1935 di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Ayahnya Haji Lopa merupakan keluarga bangsawan Mandar, sedangkan ibunya bernama Hajah Samarina. Kakek Baharudin Lopa yang bernama Mandawari adalah Raja Balanipa yang sangat disegani karena sifat demokratisnya, tidak sombong, serta hidupnya yang sederhana, yang kemudian Baharudin Lopa mewarisi sifat-sifat kebangsawanan ini. Lopa dibesarkan dalam bimbingan agama yang kuat. Selain dibina langsung oleh ayahnya, Baharudin Lopa juga rajin mengikuti pengajian di pondok pesantren. Lopa memulai pendidikan formalnya di sekolah rakyat di Tinambung, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Majene. Semangat dan hasratnya kepada ilmu pengetahuan membuat Lopa memilih melanjutkan pendidikan ke kota yang lebih maju dan modern, yaitu Ujung Pandang atau saat ini kita sebut dengan Makassar. Setelah lulus SMA, Baharudin Lopa memilih kuliah di jurusan hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Bahkan di usia 23 tahun sebelum lulus kuliah, Lopa sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Berarti Baharudin Lopa tidak pernah merasakan menjadi pengangguran. Memang skill dan dedikasinya luar biasa. Pada usia 23 tahun saat masih aktif kuliah, Baharudin Lopa sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 1959, ia diangkat menjadi Bupati Majene pertama. Saat menjalankan tugasnya sebagai bupati itulah, Lopa mendapati banyak pihak yang ingin menyuapnya. Dengan tegas, Lopa menolak hal itu dan tetap fokus bekerja untuk rakyat. Meskipun banyak mendapatkan ancaman, Lopa tak pernah takut. Saat menjabat Bupati Majene, ada seorang warlord lokal asal Mandar bernama Andi Sele. Andi Sele adalah komandan batalion 710 yang terkenal kaya raya dan sangat berpengaruh. Sele pernah menawarkan Baharudin Lopa sejumlah uang untuk memuluskan bisnisnya. Lopa kemudian mengatakan, kebijakan pemerintah itu harus yang terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Setelah mengucapkan itu, kehidupan Lopa mulai terusik. Nyawanya sering diancam untuk dibunuh. Sele yang kecewa dengan Baharudin Lopa kemudian mengajak Lopa untuk adu tembak, tapi Lopa menolaknya. Setelah menolak ajakan duel tersebut, tiap hari Sele selalu meneror Lopa bahwa Lopa akan diculik dan diinterogasi. Beruntung saat itu kapten dari satuan kepolisian bernama Andi Dadi melindungi nyawa Lopa. Nyalimu begitu menyala Baharudin Lopa. Setelah 2 tahun menjadi Bupati Majene, ia kembali menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian ke Irian Barat, sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Ternate. Kemudian pada tahun 1966, Lopa diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian di tahun 1970 diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Aceh. Selanjutnya menjadi Kajati di beberapa provinsi lainnya, sebelum akhirnya kembali ke Makassar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di tahun 1982. Setelah menjalani karir panjang dan gemilang di kejaksaan, Lopa akhirnya diangkat menjadi Menteri Kehakiman pada tanggal 9 Februari 2001. Kemudian pada tanggal 6 Juni, Baharudin Lopa diangkat oleh Gus Dur sebagai Jaksa Agung sampai beliau wafat pada tanggal 3 Juli di tahun yang sama. Semenjak menjadi jaksa di usia muda, Baharudin Lopa terkenal sebagai seorang pejabat yang teguh dan konsisten dalam penegakan hukum. Bahkan di saat usianya baru 25 tahun, Baharudin Lopa diangkat sebagai Bupati Majene. Selama menjadi bupati, dia terkenal menolak suap dalam membantu pengusaha. Meskipun itu seorang pengusaha kuat, walaupun nyawanya terancam, Lopa tetap tidak gentar. Pada saat menjadi Kajari Ternate, Lopa pernah diberikan 1 truk durian.
ia menolak dan menyuruh mobil itu kembali. Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Aceh pada tahun 1970 sampai 1974, beliau sangat gencar menangani kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat daerah. Kemudian pada saat menjabat Kepala Kejaksaan di Kalimantan Barat, Baharudin Lopa berhasil membekuk para penyelundup kayu dan spekulan beras. Saat menjabat Kajati Sulsel, Baharudin Lopa memberikan pengumuman lewat surat kabar yang isinya jangan berikan uang kepada para jaksa dan jangan coba-coba menyuap para penegak hukum apapun alasannya. Kemudian Lopa menyeret Tony Ghazali alias Go Tiong Kien ke pengadilan dengan dugaan korupsi reboisasi lahan yang nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Padahal sebelumnya Tony dikenal sebagai orang yang kebal hukum karena dekat dengan para petinggi. Pada akhirnya, sebelum menyelesaikan kasus ini, Baharudin Lopa dimutasi dengan cuma menjadi staf ahli Menteri Kehakiman pada tahun 1986. Pada saat menjabat Menkumham pada tahun 2001, meski ia tidak bisa menyeret mantan Presiden Soeharto yang selalu absen dari sidang dengan alasan sakit, setidaknya Baharudin Lopa berhasil meringkus beberapa kroni Soeharto seperti Bob Hasan Sirajahutan yang dijebloskan ke lapas Nusa Kambangan. Gila, kapan lagi ya koruptor dimasukkan ke Nusa Kambangan? Puncaknya saat diangkat Presiden Gus Dur sebagai Jaksa Agung pada 6 Juni 2001, Baharudin Lopa mengorkestrasi pengejaran dan penuntutan terhadap pengusaha dan pejabat kelas kakap seperti memburu Samsur Nur Salim yang sedang dirawat di Jepang dan Prayogo Pangestu yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke Jakarta. Ia juga memutuskan untuk mencekal konglomerat Marimutu Sinivasan. Ia juga turut menyelidiki keterlibatan Arifin Banikoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gerakan Lopa yang dahsyat itu sempat dinilai bermuatan politik oleh berbagai kalangan, atau bahasa kekiniannya biasa disebut kriminalisasi. Namun ia pantang mundur. Baharudin Lopa terus bertekad melanjutkan penyidikan selama ia masih menjabat sebagai Jaksa Agung. Bersama staf ahlinya, ia biasa bekerja hingga pukul 11 malam hampir setiap hari. Baharudin Lopa menikah dengan Indra Wulan Majid Tongai, dikaruniai 4 putra dan 3 putri. Baharudin Lopa mendidik keluarganya dengan kesederhanaan. Hal itu didasari karena bermewah-mewahan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lagi pula, penghasilan seorang jaksa tak akan membuat hidup keluarganya menjadi flamboyan. Kata Lopa, Bapak tidak mampu memberi kalian lebih dari yang Bapak mampu. Bapak tidak mau memberi kalian makan dari sumber-sumber yang subhat, haram, dan melanggar hukum. Memang pejabat panutan sekali. Dalam kesehariannya sebagai seorang pejabat, Baharudin Lopa dikenal menolak segala bentuk gratifikasi. Bahkan saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Baharudin Lopa melarang istrinya memakai mobil dinas untuk mudik ke Majene. Padahal saat itu semestinya Indra Wulan diantar oleh kendaraan dinas. Bahkan untuk ke pasar pun, Baharudin Lopa melarang istrinya memakai kendaraan dinas. Jujurnya kelas berat, bos. Baharudin Lopa bahkan harus menabung di celengan untuk sekedar merenovasi rumahnya yang sederhana di kampung halamannya Makassar. Itu pun masih kurang banyak untuk menambah penghasilannya. Lopa tidak menjadi konsultan atau komisaris bagi konglomerat, melainkan membuka wartel dengan 5 bilik telepon dan penyewaan PlayStation di samping rumahnya di Pondok Bambu, Jakarta. Lopa juga kerap mendapatkan honor ratusan ribu dari menulis kolom di surat kabar. Dari sinilah akhirnya Lopa mendapatkan tambahan dana untuk merenovasi rumahnya. Sungguh pekerjaan yang normal, bukan sebagai backing atau tiba-tiba punya perusahaan yang dikelola anak atau istri. Aneh memang pejabat sekarang, kayaknya sangat mendadak. Menurut Yusuf Kala, Lopa bukan tipe pejabat yang suka menerima upeti dan tidak suka memeras. Suatu waktu, Lopa ingin membeli mobil, namun berbeda dengan pejabat pada umumnya yang memilih mobil mewah, Lopa malah membeli merek Corona seharga 30 juta. Yusuf Kala mengatakan kepada Lopa, "Tidak usah bicara harga, Bapak kan perlu mobil. Jangan khawatir, saya tidak ada hubungan bisnis dengan lembaga pemasyarakatan. Saya kirim mobil itu besok ke Jakarta." Baharudin Lopa dengan tegas menolak sampai akhirnya JK menyerah dan sepakat menjual mobil itu seharga 25 juta kepada Lopa dengan cara dikredit. Dikasih gratis malah ditolak.
malah dibayar semampunya dengan cara kredit. Super sekali Baharudin Lopa ini. Dan masih banyak kisah kesederhanaan dan kejujuran dari sang kesatria hukum ini. Suatu malam di tanggal 3 Juli 2001, hujan deras disertai kilat menyambar langit pada Selasa malam. Gus Dur yang menjabat presiden saat itu dan yang mengangkat Lopa menjadi jaksa agung mengunci diri di dalam kamarnya di Istana Negara dan menangis terseduh-seduh. Ketika tangisannya agak reda, Gus Dur berucap, "Malam ini salah satu tiang langit bumi Indonesia telah runtuh." Tangis dan ucapan Gus Dur baru terjelaskan ketika panggilan telepon berdering pukul 11 malam dari Kedutaan Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Jaksa Agung Baharudin Lopa telah dipanggil sang penciptanya. Sebelumnya, Baharudin Lopa berangkat menuju Arab Saudi untuk serah terima jabatan Duta Besar RI untuk Arab Saudi sekaligus melakukan ibadah umroh. Ternyata usai umroh, Lopa kelelahan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dikabarkan Lopa terkena serangan jantung hingga meninggal dunia. Penyebab kematian Lopa sendiri belum diketahui secara pasti. Baharudin Lopa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer yang dipimpin langsung Menko Polhukam pada saat itu, Agung Gumelar. Selamat jalan Baharudin Lopa, sang kesatria hukum. Sungguh hebat dan luar biasa pengabdian tulusmu kepada negeri ini. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Admin dengan penuh kebanggaan menyatakan bahwa Baharudin Lopa layak mendapatkan gelar hero dari channel ini. Terima kasih dan Hasta la vista, baby.